bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parafa Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parafa hari ini mendapatkan kesempatan menemani adik-adik untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Nah, kakak mau sapa dulu ya adik-adik. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pagi ini kita ingin mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul I'm Here, Thank You Jesus. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan kami bangun beraktivitas dan kami boleh beribadah kepada Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap puji-pujian kami, setiap sikap kami boleh sungguh membuat Tuhan saja menyenangkan kami, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan dulu. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang, kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh ya. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan juga renungan harian kalian pada pagi hari ini, yaitu dasar Alkitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Hadiah terbaik. Nah, dengan ayat hafalan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian. Kakak undang untuk berdiri ya. Kita menyanyi dari pujian yang berjudul Yesusku Panggil. Jagoan Kristus, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus pasti akan menjadi baik. Alkitab banyak memberi contoh kepada kita. Sakeus, si pemungut cukai, berubah perilakunya setelah berjumpa dengan Yesus. Adapun perempuan Samaria juga begitu. Ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa setelah percakapannya dengan Yesus di sumur ya adik-adik. Bahkan perubahan itu mendorong semangatnya untuk menceritakan mengenai Yesus kepada orang-orang sekampungnya sehingga mereka semua menerima Yesus. Jagoan Kristus, sudahkah kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Jika kita telah mengalaminya, tentu ada perubahan signifikan yang terjadi di dalam hidup kita. Hal yang terjadi adalah konsep dan cara berpikir kita akan berubah ke arah yang baik seiring dengan proses waktu. Demikian pula karakter kita ya adik-adik. Perubahan-perubahan akan mendorong kita
untuk semakin giat mengikuti kehendak Tuhan, sementara kehendak pribadi semakin terkikis. Perjumpaan pribadi dengan Yesus secara pribadi akan membawa kita kenal dengan Allah yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh keadaan apapun. Alkitab mencatat tentang kehidupan Ayub yang karena mengenal Allah membuatnya tetap bertahan pada masa sulit apapun. Ia tidak pernah memperkatakan sesuatu pun yang salah tentang Allah. Kakak percaya semua terjadi karena ia telah mengenal Yesus dalam perjumpaan pribadinya. Bagaimana dengan kita ya adik-adik? Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-29. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk berdiri. Pujian kita yang berjudul Biarkan Kami Datang pada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kitab suci-Mu. Dahulu, Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena ini, kami kini memohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis dalam kitab suci dengan peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terambil dari kitab Mazmur 148 ayat 1 hingga yang ke-14, yaitu langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya, pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang, pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah di dunia. Hai taruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya sahaja yang tinggi luhur.
Keanggunannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi pujian-pujian bagi semua orang-orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, maupun sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Adik-adikku jagoan Kristus, bagaimana rasanya dikejar-kejar perasaan bersalah? Pasti sangat tidak menyenangkan ya. Sekalipun demikian, kenyataannya banyak orang lebih suka mengalaminya karena tidak ingin kesalahannya terbongkar. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel, adik-adik. Selama berpuluh-puluh tahun mereka berusaha menutupi segala dosa dengan melakukan ibadah, memberi persembahan, dan terus melakukan hal-hal yang baik. Sayangnya, semuanya itu tidak bisa membungkam hati nurani mereka yang terus menggemakan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Akibatnya, hidup mereka tidak tenang karena terus-menerus dikejar perasaan bersalah. Maka, melalui perantaraan Nabi Yesaya, Tuhan mempertanyakan sikap mereka yang seperti itu. Buat apa bertahan, tidak mau mengakui kesalahan, padahal Tuhan telah memaafkan semuanya. Pagi ini, jangan menyiksa diri kita dengan terus menyangkali dosa. Bila kita sadar telah bersalah, baik secara sengaja maupun tidak, segera bereskan supaya kehidupan kita bisa kembali tenang. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut yang diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Nah, adik-adik ikutin gaya kakak yang di depan ya. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik kita ulangi sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Engkau satukan adik-adik kami bersama dengan guru sekolah minggu GKI Parapat. Meskipun kami beribadah masih online, bersyukur kami mau tetap setia kepadamu. Apa yang Engkau sudah ajarkan pada kami tunduk dan seturut padamu. Dalam mendengarkan firman Tuhan, ajari kami
Berikan kami hati yang tenang, telinga yang mau mendengar, agar firman yang kami dengarkan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan itu juga menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adikku yang ada di rumah, pada pagi hari ini kakak ingin bercerita, yaitu apa yang disebut dengan hidup. Hidup adalah anugerah, dan hidup itu artinya bernapas. Jadi bisa bertindak atau berfungsi. Tahukah kamu, selain tubuh kita yang hidup, ada hidup lain yang harus diperhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, roh kita juga hidup dan mati. Bahkan hidup matinya roh jauh lebih penting daripada hidup matinya tubuh kita. Kita hanya bisa mengenal Allah kalau roh kita hidup. Nah, selanjutnya, hidup dari Allah, menurutmu apa istimewanya Taman Eden? Adik-adik pernah membaca dalam Alkitab bahwa apakah itu Taman Eden? Taman Eden sangat indah, seperti yang kita lihat yang ada di gambar-gambar. Tetapi apa yang lebih istimewa dalam Taman Eden mula-mula? Allah sediakan untuk manusia. Di sanalah manusia diciptakan setelah memberi napas hidup di dalam kehidupannya. Adik-adik bisa baca dalam Alkitab, khususnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Manusia menjadi ciptaan yang hidup. Manusia tidak hidup dengan sendirinya. Nah, Allah adalah sumber hidup. Hidup adalah pemberian atau anugerah dari Allah di Taman Eden. Manusia hidup bersama dengan Allah. Allah dan manusia sering berjalan-jalan, bercakap-cakap di hari yang sejuk. Hubungan itu begitu indah. Itulah hubungan yang paling indah dari semua hubungan apapun yang lainnya yang bisa kita alami. Allah menciptakan manusia untuk dirinya sendiri. Bersama-sama dengan Allah adalah bagian yang sempurna bagi manusia. Nah, tetapi kita tahu bahwa sayang sekali perbuatan Adam kemudian merubah hubungannya itu. Tentu kamu tahu apa yang terjadi, bukan? Manusia seharusnya taat kepada Allah karena Allah adalah pencipta manusia. Kita tahu dalam cerita Alkitab bahwa istrinya Hawa malah melanggar larangan Allah. Bacaan kita di dalam Kejadian pasal 3, mereka pun berdosa dan Allah sangat murka. Sejak itu hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah terpisah, berarti terputus. Nah, Tuhan Allah yang Maha Suci yang di atas, sementara manusia yang penuh dengan dosa itu adalah di bawah. Ada satu jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan Allah. Nah, itu yang disebut dengan dosa. Sehingga manusia harus keluar dari Taman Eden dan terpisah dari Tuhan Allah. Jadi sumber hidup mereka adalah mati. Nah, mereka melanggar perintah yang Tuhan berikan buat mereka. Nah, dengan Hawa memakan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi mati artinya di sini adalah terpisah dari Allah sebagai akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Selama kita masih terpisah dari Tuhan Allah, jadi roh kita adalah mati. Kita tahu bahwa terpisah dari Tuhan Allah akibat dosa, dengan hubungan dengan Tuhan Allah adalah terputus. Tetapi
Tetapi bukan hanya mereka, semua keturunan mereka terputus dengan Tuhan Allah, termasuk saya dan adik-adik juga. Dosa telah memisahkan kita dengan Allah. Dosa membuat Allah murka. Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa, seperti yang terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 23, dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yang disebut dengan maut adalah mati selama-lamanya. Dia tinggal di neraka. Nah, ini sangat menakutkan. Kebanyakan orang tidak suka mendengar dan membicarakan tentang hal ini. Tetapi ini sangat serius dan harus kita pahami. Nah, apakah adik-adik mempunyai pilihan? Apakah mau bersama dengan Tuhan? Apakah adik-adik tidak akan melanggar perintah Tuhan? Nah, semua orang ingin selamat dan hidup bahagia. Karena itu, banyak orang yang memiliki agama dan banyak orang berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tetapi, apakah usaha-usaha itu dapat membuat mereka selamat? Nah, sayang sekali tidak bisa. Allah begitu murka. Usaha apapun yang manusia lakukan tidak bisa meredakan kemarahan Allah. Tidak ada kebaikan apapun yang dapat kita lakukan membuat Allah semakin murka. Nah, Allah mau kita hidup. Meskipun Allah sangat murka, tetapi Ia adalah kasih. Allah tidak ingin manusia mati selama-lamanya. Allah ingin mengembalikan posisi manusia ke posisinya. Hubungan yang indah dan manis seperti pertama kali akan dibangunkan kembali. Kristus sang anugerah itu. Hanya Kristus yang bisa meredakan amarah Allah. Nah, dosa harus dihukum dan hukumannya adalah mati. Kasih Kristus amat besar kepada manusia. Ia pun naik ke atas salib. Dia disalibkan itu, Kristus mengucurkan darah dan melepaskan nyawanya untuk membayar hutang dosa kita semua, untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Pengorbanan Kristus itu meredakan amarah Allah terhadap kita. Karena pengorbanan Kristus kita diampuni. Melalui kematian Kristus memberikan hidup kepada kita. Hidup itu adalah hidup yang kekal. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 11-12 mencatat bahwa Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Nah, barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Pemberian yang terindah, Kristuslah satu-satunya juru selamat manusia. Kristus adalah anugerah terindah. Kita harus menerima Dia dan bersyukur untuk semua perbuatannya. Untuk kita, bukalah hatimu, terimalah Kristus dalam hatimu, maka kamu menerima hidup dan bisa mengenal Allah. Allah adalah sumber bahagia kita karena kita diciptakan untuk Dia. Adik-adikku, pada saat ini kakak undang kita untuk berdoa bersama-sama untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, marilah kita berdoa. Ikutilah suara kakak. Tuhan Yesus, kami memerlukan Dikau. Kami membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membuka pintu hati untuk menerima Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah akan segala dosa-dosa kami. Mungkin melewati tutur kata kami, tingkah laku kami, adat istiadat kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan, berkati juga adik-adik kami dalam pertumbuhannya, baik pun dalam studinya. Berkati orang tuanya, bapak, ibu, dan saudara-saudaranya. Biarlah kehidupan mereka di rumah saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika mereka berinteraksi di sekolah, mereka saling mengasihi dengan teman-temannya juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sehidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan cukupkan kami akan segala berkat, makanan, minuman, pakaian, dan kesehatan. Engkau berkati juga sekolah minggu kami yang dapat berjalan pada pagi hari ini dari awal hingga berakhirnya. Itu hanya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ajarlah kami semakin hari untuk tetap mencintai dan mengasihi Tuhan, dan kami tetap setia bisa melayani dalam keberadaan hidup kami dari sejak kecil sampai kami tua nanti. Kami tetap setia mengasihi dan melayani Tuhan. Kami ingin mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami membawa kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman tentang persembahan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 ayat 15. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati yang tulus dan motivasi yang murni dalam memberikan persembahan kepadamu. Kiranya dapat dipergunakan dalam pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Dengan rela hatimu
adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus bagi manusia, mata sangat berarti. Karena tanpa mata, manusia itu tidak bisa melihat berbagai hal yang ada di dunia ini. Tanpa mata, manusia juga tidak bisa menikmati keindahan karya Tuhan. Sebab itu ya adik-adik, jagoan Kristus harus merawat kesehatan mata sedini mungkin, agar fungsi mata tak banyak terganggu hingga tua. Jika kita menganggap mata itu sangat penting dan berharga, hal yang sama juga Allah lakukan terhadap umatnya, termasuk adik-adik. Saking berharganya adik-adik, Allah menjadikan adik-adik sebagai biji matanya. Dia memelihara dan menjaga adik-adik dengan sangat baik, seperti manusia menjaga dan memelihara biji matanya dari berbagai hal yang bisa merusak mata. Jagoan Kristus, jika Allah saja memelihara dan menjaga adik-adik sebagai biji matanya dengan sangat baik, adik-adik pun seharusnya melakukan hal yang sama. Lindungi dan jagalah selalu mata adik-adik dengan baik, agar adik-adik terus bisa melihat dan merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ulangan 32 ayat 10. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu dari awal, pertengahan hingga berakhir ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami serta firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, walaupun kami ibadah lewat online, tetapi biarlah hati kami selalu percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya ini doa kami, harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita hendak berakhir. Kakak undang adik-adik untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Ampuni Aku Tuhan. Lepaskan
adik-adik untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.